Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama di BK, Bincang bersama Oska. Nah Sobat SMK, di episode 12 ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah fun dan juga insightful dari episode-episode sebelumnya loh. Dan tentunya kita kedatangan dua gestar yang menginspirasi, keren dan luar biasa yang akan membawakan tema kita, yaitu etika bersosialisasi di era modern. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut Guru Budaya Humanis SMK Cinta Kasih Suci, Ibu Ernesta, dan Guru Agama Buddha SD Cinta Kasih Suci, Ibu Suwarni. Halo Bu, bagaimana nih Bu kabarnya? Luar biasa. Sebelumnya, saya dan tim BBK yang lainnya mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah bersedia hadir sebagai gestar di episode BBK kali ini. Nah Bu, di episode BBK kali ini kita akan membahas tema etika bersosialisasi di era modern. Melihat perkembangan dunia modern yang pesat, penerapan etika baik semakin menurun. Salah satunya saat menggunakan media sosial. Kita seringkali melihat banyak orang yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang bisa dibilang kasar dan tidak pantas. Nah Bu, jadi suatu generasi adalah sekumpulan orang yang lahir dan tinggal dalam waktu yang sama. Biasanya beberapa generasi dibedakan oleh teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik atau buruk. Menurut Ibu, mengapa kita perlu menggunakan etika dalam bersosialisasi? Dan etika seperti apakah yang harus kita miliki untuk bersosialisasi di era modern ini? Baik, berbicara etika berarti pasti kita ingat dengan yang namanya sikap, ya. Sikap, kemudian penampilan, ya. Kemudian cara kita berbicara dengan orang lain, ya, seperti itu. Yang pasti etika itu adalah jati diri kita, yaitu penilaian terhadap diri kita. Kalau kita mau dinilai baik, tentu kita harus bersikap yang baik. Kita harus sopan, ya, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, ya, berpikir yang baik, melakukan hal yang baik, ya, itu adalah etika. Nah, berbicara di era modern saat ini, tentu yang namanya etika itu pasti akan kita bawa seumur hidup ya, Bu Suwarni ya. Itu akan kita bawa seumur hidup. Ya, maka di era modern saat ini yang kita lihat penuh dengan yang namanya digital, ya. Kita pun belajar memakai digital. Orang pun berbisnis sekarang dengan digital, ya. Cari orderan pun dengan digital, ya enggak? Iya kan? Cari informasi semua ada di digital, ya. Untuk komunikasi pakai digital juga. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan digital itu. Jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang negatif. Ya, dengan berkembangnya digital, dengan berkembangnya zaman sekarang, jangan sampai itu membawa hal yang negatif. Tetapi kita bawa dengan hal yang positif, memanfaatkan digital dengan baik. Ya, bagaimana caranya? Tentu kita pakai contoh. Kita memakai digital medsos untuk kita berbisnis. Tentu kita harus keluarkan kata-kata yang baik. Ya, berkomunikasi yang baik. Ya, supaya bagaimana orang bisa tertarik dengan bisnis kita, kan begitu ya. Nah, yang pertama yang diperhatikan adalah komunikasi. Ya, kata-kata atau kalimat yang disampaikan tidak mengandung pertikaian, ya, menjelekkan satu dengan yang lain. Kemudian tidak menjatuhkan seseorang, tidak mengandung pornografi, tidak mengandung yang namanya sara, ya. Tapi medsos itu, ya, di era modern saat ini kita bisa pakai dengan hal-hal yang baik, ya, dengan berkata-kata yang baik. Supaya apa? Supaya supaya medsos ataupun di era modern ini kita bisa berkembang, kita bisa berkehidupan bermasyarakat dengan baik, ya. Jadi
kalau yang namanya kalau di zaman dulu ada yang namanya bermusyawarah, bermufakat ya. Itu kan kalau kita zaman dulu. Kalau sekarang bermusyawarahnya di mana? Di medsos ya kan, supaya tidak bisa saling tidak mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan ya, menjelekkan satu dengan yang lain seperti itu. Jadi bersosialisasilah dengan baik, bijak seperti tadi ya, katakan bijaklah untuk berkata-kata. Pilihlah kalimat-kalimat yang tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Mungkin itu dari Ibu. Mungkin sama-sama kan Bu Suwarni. Terima kasih. Betul yang dikatakan Bu Nista ya. Oke. Etika itu merupakan pagar untuk kita. Bagaimana kita akan dihormati, akan dihargai sebagai kita pengguna atau pengguna media sosial ya, atau bagaimana etika kita dalam bersosialisasi di era modern ini ya. Kalau sudah pagar kan berarti kan benteng ya. Pagar itu kekuatan bagaimana kita bisa dihormati, bisa dihargai. Nah, kalau kita memang etikanya baik, pasti orang akan menghargai kita, pasti akan menghormati kita. Tetapi kalau etika kita kurang baik, pasti orang akan menjauhi kita, pasti tidak akan menghormati kita. Nah, disitulah kita memiliki etika, berarti kita memiliki harga diri ya. Jati diri kita seperti apa, yang menilai kan orang lain gitu ya, Bu ya tadi ya. Benar. Oke, nah kita perlu dalam bersosialisasi di era modern itu perlu kita memiliki etika yang baik, komunikasi yang baik ya. Komunikasi berarti kan ucapan kita atau yang disampaikan oleh kita seperti itu, walaupun hanya dengan tulisan tapi itu merupakan komunikasi. Terus ada lagi tidak menyinggung sara, pertikaian atau pornografi, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, berawal dari kata-kata yang tidak baik atau ucapan yang tidak baik itu akan menimbulkan pertikaian. Ya. Jadi di sini etika itu sangat diperlukan, etika sopan santun sangat diperlukan. Nah, bagaimana kita bijaksana untuk memilah-milah ya. Kita menggunakan etika kita yang sudah kita miliki itu harus bijaksana juga. Mungkin itu. Jadi menurut Ibu, etika itu sangat penting untuk di kehidupan di era modern ini, karena etika itu sebagai cerminan diri kita sendiri, pagar kita. Dan hal-hal yang harus kita lakukan itu harus memiliki seperti bijaksana dan harus memiliki komunikasi yang baik terhadap sesama. Lalu Bu, saya pernah mendengar nih Bu, bahwa etika itu relatif. Contohnya, di Amerika, anak yang memanggil orang tua mereka dengan nama saja merupakan hal yang wajar. Hal ini sangat berbeda di Indonesia yang menganggapnya sebagai hal yang kurang ajar. Contoh lainnya, zaman sekarang kebanyakan orang dianggap kurang etikanya atas cara mereka bersosialisasi. Tapi mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu merupakan hal yang wajar. Nah Bu, berarti supaya kita dapat dinilai orang lain beretika, baik khususnya dalam bersosialisasi, kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan lingkungannya ya Bu. Betul sekali, betul. Karena kita tidak bisa menyamakan antara negara A dan negara B. Pasti negara A dan negara B itu pasti berbeda jauh. Contohnya negara kita, negara Indonesia ya, pasti memiliki adat istiadat tersendiri, memiliki tradisi sendiri, memiliki kebudayaan yang kita junjung dan kita laksanakan atau kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mungkin di negara lain mungkin itu hal wajar, tetapi kalau di negara kita mungkin memang yang dibilang aneh, tadi ya? Aneh, betul. Karena memang tidak sesuai dengan budaya kita, betul seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan atau meratakan ya semua negara itu pasti ada perbedaannya. Apalagi kita Indonesia kan sebagai negara yang kental akan budaya, adat istiadat, kita masih menjunjung tinggi etika, norma dan sebagainya ya. Jadi memang era digital ini sangat mempengaruhi sekali untuk etika, untuk bersosialisasi. Jadi walaupun kita mungkin hidupnya di negara A yang tidak sesuai di negara kita, tetapi setidaknya
kita harus menyesuaikan diri kita. Kita ditempatkan di mana. Nah, kalau kita memang hidupnya di negara kita ya kita ikuti, walaupun kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau memang kita hidup di negara yang maksudnya tidak sesuai dengan kita, ya kita berusaha. Kalau ketika kita ada di negara kita, ya kita harus menjunjung tinggi etika atau sopan santun itu. Seperti itu ya. Boleh saya tambahkan. Yang dikatakan Bu Warni tadi benar, ya. Beda. Kita kalau berbicara berbicara budaya, nggak bisa kita samakan semua ya, Bu Warni ya. Nah, kita bersyukur, ya, kita bangga, kita tinggal di Indonesia. Kita punya banyak beragam suku, ya. Kita punya beragam budaya, ya. Luar biasa, kita punya bangsa Indonesia, ya, beda dengan negara-negara lain. Maka kita punya simbol, ya, kita punya kalimat yang kita selalu ingat, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu yang harus kita ingat. Budaya Indonesia itu luar biasa. Kalau tadi dicontohkan Amerika biasa memanggil nama orang tua, beda. Kita orang budaya timur, ya, sangat menjunjung yang namanya norma-norma, ya, nilai-nilai. Kita punya aturan kan di negara kita ada norma-norma, nilai-nilai adat istiadat. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bersikap ke orang yang lebih tua dari kita. Bukan hanya orang tua kandung ya, tapi orang yang lebih tua dari kita, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, ya. Seperti tradisi suku Jawa ya, Bu Suwarni ya. Bu Nesta biarpun orang Batak ya, Bu Nesta senang melihat suku adatnya Jawa ya, kebetulan mertua Ibu orang Jawa ya. Sangat menghormati sekali yang namanya berbicara dengan orang tua. Mereka tuh punya bahasa Jawa halus, punya ya, tingkatannya. Nah, itu sangat ini banget kalau Ibu lihat ya. Karena sedikit-sedikit Ibu belajar juga dengan budaya Jawa ya, karena Ibu punya keluarga mertua orang Jawa, Bu Warni. Seperti itu ya. Jadi itu hal yang sangat bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Buat anak-anak Ibu yang generasi seperti kalian pun, kalian perlu juga mempelajari, bahkan bukan hanya mempelajari, bisa mempraktekkan, harus mempraktekkan supaya apa? Budaya Indonesia tidak hilang, ya, nggak hilang begitu aja. Kenapa? Karena sekarang era modern, ya nggak Bu Warni ya, era modern, ya, seperti tadi yang Bu bilang, etika berpakaian. Coba. Kalau dulu kita pakaian anak remaja nggak ada yang namanya tank top ya Bu Warni. Betul, nggak Ya ada kan? yang terbuka ya. Nggak ada yang terbuka. Kalau sekarang biasa ya nggak? Karena mengikuti tren sekarang. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kita harus menjaga budaya kita, tata kerama negara kita, ya, norma-norma yang ada di negara kita. Kalau kita pelajari Pancasila itu semua udah lengkap. Dulu Ibu sekolah itu harus hafal Pancasila sama butir-butirnya ya Bu Warni. Sila pertama itu punya butir-butir. Itu lengkap semua. Itu semua sudah ada di sana. Tinggal kita nih generasi sekarang ya, kita mengamalkan, menjalankan sila-sila tersebut. Di situ semua sudah diatur tentang etika, norma ya di masyarakat seperti apa. Oh, berarti etika itu menentukan situasi kita ya Bu, dan tidak bisa disamaratakan dengan negara lain, dan harusnya kita bangga jadi bangsa Indonesia yang penerapan etikanya cukup bagus. Betul. Nah, tinggal kita praktekkan nih ya, anak-anak ini yang sekarang generasi harus mempraktekkan, jangan sampai budaya kita itu hilang. Ya, budaya yang baik, ya, norma-norma etika yang baik jangan sampai hilang ya. Nah, apalagi mempengaruhi sekarang ya Bu Warni ya. Bagaimana kita menyikapi dengan kita seiring berjalannya dengan kemajuan teknologi ya. Jadi jangan sampai melupakan etika walaupun kita hidupnya di era digital seperti itu ya. Itu yang penting. Pergaulan kayak tadi mempengaruhi lingkungan kan? Betul, maka bergaulah dengan hal-hal yang baik ya. Seperti tadi yang Bu Suwarni bilang, harus bisa menempatkan diri di mana kita berada ya. Kita juga harus pintar dan bijak untuk bergaul. Nah,
harus seperti bisa itu. memilih dan Betul, memilah. betul. Oke, Bu. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah melihat dan mengalami sendiri bertemu dengan orang-orang yang bersikap kurang baik di media sosial? Tanpa alasan jelas mereka menghujat dan berkata-kata kasar, dan ada beberapa orang seperti ini yang terkena imbasnya sendiri, sehingga mereka menjadi target hujatan bagi warga dunia digital. Menurut Ibu sendiri, apakah hal ini merupakan hal yang baik? Karena mungkin saja mereka menjadi sadar dan kedepannya lebih memperhatikan kita dalam bersosial media. Ya, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan dan Bu Warni tadi katakan, bahwa ketika kita hidup di dunia medsos ya, dunia maya ya, berkata-katalah yang baik. Benar ya Bu Warni, komunikasi yang baik. Ya kalau dibilang pernah menghadapi, Ibu nggak pernah mengalami. Tapi pernah melihat dan membaca. Namanya kita punya medsos ya. Kalau kayak Ibu kan kayak sekarang ada Instagram, Facebook udah nggak zaman ya. Facebook ya, kalau Ibu masih punya ya, Bu Arti Iya, masih punya. masih. Nah, tuh. Kan banyak tuh bisa baca, oh ya ini saling menghujat, ini saling ini ya. Kalau berbicara, makanya tadi ketika kita hidup dan kita memiliki yang namanya medsos ya, bermain di medsos, berkata-katalah yang baik, itu yang penting. Ya, jangan sampai mengeluarkan hujatan-hujatan yang menyakitkan hati orang. Ya, seperti tadi kata Bu Warni, jangan sampai memicu yang namanya pertikaian, ada unsur sara, pornografi dan segala macam. Nah, itu jangan sampai menjelekkan satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Ya, gimana Bu Warni? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya belum pernah sih mengalami. Iya, belum pernah mengalami. Tetapi, Jangan sampai. jangan sampai ya, jangan Iya. sampai. Kalau hujatan atau kata-kata yang itu ya kadang ya nggak sering, karena Ibu juga nggak terus memantau media sosial Ibu gitu kan ya, ada. Tapi ya memang ada baiknya sih sebetulnya kalau warganet itu menghujat, tetapi ya sebetulnya tidak baik ya. Orang sudah salah tapi dihujat itu kan tidak baik sebetulnya. Nah sekarang kan kita memiliki undang-undang anti ya, jadi itu kita lebih tenang lah ya. Walaupun maksudnya orang yang akan share atau sesuatu yang mungkin menyinggung sara atau situs menyebarkan situs pornografi dan lain kekerasan atau pertikaian, pasti kan sekarang akan langsung ditutup seperti atau diblokir seperti itu ya. Jadi ya kita ada tangganya ya Ibu ya. Betul. Sekarang kita sudah ada undang-undang IT tersebut ya. Walaupun kita nggak usah ikut menghujat orang yang salah, nanti kan juga akan mendapatkan akibatnya sendiri seperti itu. Apa yang mereka tanamkan pasti akan dituai juga, betul, ada sebab dan ada akibat ya. Jadi ya kita bijak-bijak aja lah ya. Kita menggunakan media sosial itu ya harus sebijak mungkin dan menghindari namanya hoax ya, berita yang tidak benar. Kita harus hindari itu. Makanya agar kita tetap bisa mengikuti, bisa mengimbangi dunia digital di media sosial ya, kita harus sebijak mungkin ya. Jadi jangan sampai orang lain salah terus dihujat balik, memang salah, tapi kan kita juga sebagai manusia kalau kita di posisi seperti itu kan iya, tapi kita harus lebih bijak lagi, lebih bijaksana. Jadi sebenarnya hal ini tuh ada baiknya ada buruknya gitu, tapi alangkah baiknya kita tidak ikut menghujat orang lain. Betul, iya. Lalu Bu, beradaptasi dan mengubah etika kita dalam bersosialisasi merupakan hal yang tidak sulit, tetapi juga dapat dibilang tidak mudah. Mungkin ada tips dari Ibu supaya Sobat SMK dapat beretika dan bermoral dengan lebih baik dalam bersosialisasi di era modern ini? Tips dari Ibu atau dari Bu Warni dulu? Oke. Tips Atau dari saya dulu? Boleh, dari saya boleh ya. Oke. Tips agar kita dapat agar siswa-siswi SMK dapat bersosialisasi di dunia modern ini, tentunya satu adalah pikiran kita dulu, positive thinking dulu. Ya,
semua yang kita lakukan itu pasti berasal dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita positif pasti akan mengalir semuanya positif. Tetapi kalau pikiran kita sudah negatif ya sudah ya, kita pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita bijaksana dalam menerima berita ya, tidak menerima berita yang tidak benar. Jadi kita melihat atau kita membuktikan dulu kebenaran berita tersebut ya. Terus tidak kita menghindari namanya pertikaian ya, terus sampai ke sara, terus ada lagi pornografi dan lain sebagainya, kekerasan ya, tindak kekerasan, serta kita menge-share sesuatu itu yang yang positif ya, share. Kita saring seperti yang tadi Bu ucapkan ya, saring sebelum sharing. Nah itu lebih biasanya kan dari WA ini padahal beritanya tidak bagus, tidak baik, ternyata langsung telan mentah-mentah, tidak disaring dulu, langsung disebarluaskan. Terus yang selanjutnya tidak menyebarkan atau yang termasuk privasi kita, privasi orang lain yang akan mengundang mungkin pertikaian atau permusuhan seperti itu ya. Jadi kita bijaksana, selain pikiran kita lebih bijaksana lagi ya dalam kita bersosialisasi di era modern ini ya. Terus yang selanjutnya komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik, yang benar, yang tepat. Jadi kalau benar baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar kan pasti baik seperti itu ya. Jadi bijaksanalah dalam kita bersosialisasi di era modern ini ya. Yang pasti yang utama juga selain komunikasi, selain yang tadi Ibu sebutkan, pasti kita menjunjung tinggi etika ya, etika dalam kita bersosial media ya. Mungkin itu aja, boleh saya tambahkan. Iya, benar yang disampaikan Bu Arni tadi ya, semua udah diborong sama Bu Arni. Yang ya benar. Pertama berpikir positif itu benar. Betul. Ketika kita berpikiran positif, maka kita akan mengucapkan kata-kata yang positif. Dengan ucapan kita akan melakukan hal yang positif, itu pasti. Maka ada the power of mind ya. Betul. Berpikir yang positif itu benar ya. Kemudian apa? Seperti tadi yang Bu Suwarni sampaikan, ketika kita melihat ada sesuatu yang memang berita-berita dan seperti apa, kita harus bisa memilih atau bijak seperti tadi yang Bu Suwarni sampaikan. Kita harus bijak melihat apakah ini benar atau tidak. Jangan gampang terprovokasi, ya, tidak gampang terprovokasi. Anak zaman sekarang yang kita lihat sangat gampang terprovokasi, ya. Sedikit-sedikit ada yang demo, ikutan demo. Padahal dia nggak ngerti ngapain dia demo, iya kan? Gampang. Maka bijaklah untuk melihat itu benar atau enggak, ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita bisa menerapkan etika yang baik ya. Tentu menerapkan etika yang baik seperti apa? Kita bisa menjaga diri kita ya, kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga pergaulan kita. Apalagi di dunia maya ya, di medsos. Sangat gampang anak-anak terprovokasi di dunia medsos ya, di dunia maya ini. Maka bijaklah ya, pintar-pintarlah bergaul ya. Kemudian tadi berkomunikasilah yang baik ya, antar sesama teman ya. Walaupun ini kan anak-anak remaja ya, anak-anak yang tingkat emosionalnya belum begitu stabil ya. Masih masa mencari jati diri. Betul, ya. masih gampang untuk terpancing dengan hal-hal yang baru. Maka pintar-pintarlah bergaul ya, lihat apakah baik atau tidak ini. Saya ngikut ini baik atau enggak. Ya, seperti itu. Oke, itu aja tips dari Ibu sama Bu Warni ya. Dan yang pasti hindari iming-iming ya, Wah, yang menggiurkan benar, ya. iming-iming. Biasanya kan dengan iming-iming yang menggiurkan itu akan gampang terprovokasi seperti itu. Jadi
harus lebih bijaksana lagi. Apalagi generasi muda, generasi yang nanti akan membawa bangsa ini ke Betul. yang lebih maju lagi. Betul. Seperti itu ya. Oke. Cayu untuk siswa-siswi SMK Cayu. ya. Baik Bu, saya setuju banget nih sama tips dari Ibu Suwarni dan Ibu Ernesta bahwa etika kita bisa dimulai dari pikiran yang positif, karena dari pikiran yang positif kita ingin melakukan hal-hal, ingin melakukan tindakan sesuatu pasti harus mikir dulu dan dari pikiran dan hati yang positif. Lalu juga kita harus bijaksana dalam digital, karena kita harus bisa pilih-pilih berita-berita Yang baik atau Ya, yang benar tidak atau baik. enggak ya. Betul. Seperti itu. Oke Bu, tidak terasa ya Bu, perbincangan kita kali ini berakhir sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ernesta dan Ibu Suwarni karena sudah bersedia hadir sebagai star di episode BBK kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat SMK yang telah menyaksikan episode BBK kali ini. Harapannya Sobat SMK menyadari pentingnya beretika di era modern ini agar terciptanya komunikasi dan dapat meningkatkan niat untuk beretika lebih baik lagi di era modern ini. Stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci supaya tidak ketinggalan episode BBK selanjutnya ya. Saya Novi Windiani, Dan saya Nisha Abigail. mewakili seluruh tim BBK yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode BBK selanjutnya. Dah.